Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Kenalin, gue Sultan Goldenior. Pada video kali ini gue akan menyampaikan pengalaman gue one day trip solo traveling ke Nusa Penida plus berenang bareng Mantare ini teman-teman. Jadi baru banget akhir tahun 2022 atau bulan November itu gue ke solo traveling ke Nusa Penida dan berenang bareng Mantare. Ini yang jarang diketahui nih sama banyakan orang. Biasanya orang ke Nusa Penida itu cuma ke pantai-pantainya aja nih, ke Kelingking, ke Diamond. Tapi ada satu spot yang harus teman-teman datengin sebenarnya, yaitu adalah snorkeling bareng Mantare. Mantare itu apa ya? Ikan pari tapi dia itu nggak gigit kok, tenang, nggak gigit manusia. Jadi teman-teman walaupun ukurannya besar, tapi teman-teman bisa berenang bareng ikan Mantare. Dan berikut adalah tips and trick yang mau solo traveling ke Nusa Penida buat tahun 2023 dan seterusnya. Karena emang pengalamannya baru kemarin ya, jadi harusnya belum basi-basi banget nih informasinya. Gitu. Tips yang pertama, itu teman-teman harus siapin uang cash nih teman-teman, karena di sana jarang tempat yang menyediakan GC kartu atau QR. Di sana masih rata-rata masih pakai uang cash bayarnya. Jadi teman-teman harus sediain uang cash ya minimal 500.000 atau sampai 1 juta kalau bisa, biar aman. Jadi teman-teman buat one day trip dan solo traveling ya siapin minimal 500.000 sampai 1 juta rupiah itu uang cash ya teman-teman. Nanti aku bakal rinciin biayanya yang dikeluarkan teman-teman selama one day trip di sana. Dan nanti di akhir video, jadi tonton video sampai akhir. Terus untuk tips yang kedua, persiapkan teman-teman untuk memperhatikan jadwal boot nih teman-teman. Jadwal perahunya dari Pantai Sanur ke Nusa Penida. Dari Pantai Sanur ke Nusa Penida untuk harga bootsnya rata-rata seorang 75.000 dan pulang pergi berarti sekitar 150.000 nih teman-teman. Jadi saat teman-teman itu datang ke Pantai Sanur, nanti teman-teman bakal datengin sama banyak orang yang menawarkan tiket boot. Nah di situ teman-teman langsung aja tanya. Jangan sampai kena oknum-oknum nakal nih teman-teman. Langsung aja tanya, cari tiket boot yang paling pagi nih teman-teman, dan berangkatnya paling pagi, pulangnya paling sore. Dan harga rata-rata itu 150.000 deh. Jangan yang lebih dari 150.000 kecuali emang kelasnya beda ya, ada boot yang bagus gitu. Nah jadi teman-teman datang ke sana, cari aja kapal yang paling pagi dan pulang yang paling sore, dan harganya sekitar 150.000 untuk pulang pergi. Dan ini dia nih tips nomor 3 yang paling penting teman-teman. Itu adalah cari vendor atau yang menyediakan jasa untuk berenang bareng ikan Mantare nih teman-teman. Itu cukup tricky, aku sempat nyari kemarin di TikTok dan dapat kontak dari ini nih di bawah. Nanti aku simpen di bio. Jadi aku sebelum berangkat ke Nusa Penida, aku malamnya cari dulu vendor yang bisa nganterin aku berenang atau snorkeling bareng Mantare. Akhirnya aku dapat nomornya dan aku telepon, aku booking. Jadi sebelum ke Nusa Penida, sebelum berangkat aku udah booking dulu nih seat buat berenang bareng Mantare-nya. Itu harganya sekitar 150.000 sampai 200.000 kalau nggak salah. Tapi mana aku nggak salah dapat harga yang 150.000 karena emang lagi hoki aja kayaknya. Atau ya sekitar harganya segitu deh. Jangan yang 150 sampai 200 tergantung vendornya dan tergantung ya kalian dapat kontaknya dari mana gitu. Terus itu tips nomor 3. Nah tips nomor 4 nih, nanti kalian itu atau datang dari Sanur sampai ke Nusa Penida. Nah buat sampai ke tempat pemberangkatannya, ke tempat pemberangkatan snorkeling, itu teman-teman harus sewa motor. Nah harga sewa motor itu bervariasi, itu sekitar 60.000 sampai ke 100.000 tergantung motor yang kalian pilih tentunya. Kemarin aku dapat motor Scoopy itu harganya 75.000 dan udah diisi sama bensin. Jadi teman-teman pakai nggak perlu lagi isi bensin. Nah gitu, jadi enak deh. Bensinnya kalau nggak salah setengah deh, dan itu cukup teman-teman. Jadi nggak usah khawatir karena tempat di Nusa Penida itu rata-rata dekat, nggak begitu jauh kan. Masih terjangkau oleh motor gitu. Jadi nanti kita sewa 75.000, kemudian dapat motornya, bensinnya setengah, dan itu cukup. Jadi buat kendaraan sekitar 75.000.
Terus dari Pantai Sanur nih, kan kita dapat motor nih, langsung berangkatlah ke tempat penyedia jasa berenang bareng ikan manta ray. Di sana sekitar mulai snorkeling itu jam 9. Jam 9 kita akan pakai boot sampai ke titik pantainya, ke titik snorkeling. Snorkeling itu ada tempat nanti yang akan kita datengin. Pertama itu ada Manta Ray, Manta Point atau Manta Bay namanya, lupa, pokoknya tempat manta. Kemudian kita akan ke cliff atau ke tebing yang isinya tuh karang-karang. Kemudian kita akan ke Crystal Bay buat snorkeling di sana juga, tentunya lihat-lihat ikan. Dan yang keempat itu ngelihat penyu berenang. Wah, itu sih. Jadi yang menurut aku yang paling amazing itu yang pertama lihat manta ray-nya, karena semua tempat ada manta. Yang kedua itu ngeliat penyu berenang, guys. Itu priceless-nya di situ sih menurut aku. Jadi buat teman-teman yang untung lagi dikasih sehat, dikasih rezeki dan dikasih waktu, cus langsung berangkat ke Nusa Penida dan berenang bareng manta ray. Udah fix itu. Nanti teman-teman bakal snorkeling dari jam 9 sampai jam 12 siang, sekitar 3 jam lah. Kita ya keliling-keliling, tentunya siapin fisik, mental, karena berenang di laut itu bukan hal yang mudah. Gitu. Kemudian yang kesekian, kayaknya yang kelima deh. Yang kelima, setelah selesai jam 12 siang, itu teman-teman istirahat, mandi, dan ini nih, makan. Nah, setelah dari Manta Ray itu kan, setelah dari snorkeling itu jam 12-an. Kalian siap-siap dan apa-apa itu jam 1 lah beres. Nah, itu dari jeda itu ada makan nih teman-teman. Nah, buat makan tersendiri ini teman-teman gak usah khawatir, karena di Nusa Penida buat yang muslim itu banyak makanan halal. Kemudian buat yang lidahnya gak cocok sama makanan Bali, di sana banyak rumah nasi Padang. Drill, rumah nasi Padang ada di mana-mana dan itu menyelamatkan kita semua. Jadi kemarin aku makan nasi Padang di sana itu sekitar masih murah, 20.000 kalau nggak salah ya, 20.000 sama ST nih kalau nggak salah. Jadi makan teman-teman bervariasi, tapi budget range-nya itu paling cuma dari 20 sampai 30.000. So nggak mahal-mahal banget sih harusnya ya, buat tempat wisata yang secantik Nusa Penida gitu. Nah, setelah makan, istirahat, sholat, bersih-bersih, jam 1, kemudian kita lanjut nih teman-teman. Lanjutnya kemana? Tips dari aku, itu ada 2 opsi sebenarnya. Kalau kalian ke Kelingking, kalian nggak, kan pantai terindah di Nusa Penida itu menurut warga sekitar itu ada 2. Yang paling indah banget ini ada Diamond Beach. Nah, Diamond Beach yang indah kedua banget nih ada di Kelingking gitu. Dan teman-teman kalau misalnya snorkeling atau berenang bareng Manta Ray dan baru mulai berangkat jam 1 siang itu nggak bisa milih keduanya, teman-teman harus milih salah satunya gitu teman-teman. Karena lokasi titik ini tuh berjauhan, utara selatan, nggak utara selatan, timur barat gitu. Timur barat. Jadi Crystal Bay di sini, si Kelingking Beach di sini. Tapi saran aku teman-teman itu pilih ke Kelingking Beach atau ya Kelingking Beach. Karena apa? Karena di Kelingking Beach itu berdempetan sama Angel Billabong, sama karang ya itu Angel Billabong. Jadi saat teman-teman datang ke Kelingking Beach itu teman-teman langsung datang ke 2 pantai yang berbeda, tapi lokasinya berdekatan. Dan kalau teman-teman datang ke Diamond itu cuma bisa ke Diamond Beach aja gitu. Jadi kan teman-teman cuma dapat 1 spot, kemudian harus pulang. Balik lagi dari tempat jam 1 tadi, selesai kita makan siang, daerah sekitar snorkeling ke Kelingking Beach itu butuh waktu naik motor sekitar 30 sampai 1 jam gitu. Emang lumayan jauh sih, 30 menit lah teman-teman. Kalau misalnya bawanya handal itu teman-teman 30 menit bisa sampai ke Kelingking Beach. Sampai sana itu jam 2 kurang atau jam 2-an, jam 2 pas. Teman-teman di sana bisa enjoy the moment Kelingking Beach-nya. Ya 30 menit enjoy the moment, foto-foto 1 jam. Selesai jam 2, teman-teman langsung jalan kaki atau naik motor juga bisa ke cliff yang ada di balik Kelingking Beach gitu. Itu deket banget sih dari situ. Nah, di situ enjoy the moment lagi setengah jam. Aku lupa namanya, nanti aku tulis deh ya.
nama cliffnya itu apa, pokoknya itu pemandangan bagus juga. Dari situ teman-teman lanjut ke Angel Billabong. Nah, dari Angel Billabong itu tempatnya bagus juga. Angel Billabong di situ sama Broken Beach. Lupa. Nah, jadi saat kita datang ke Kelingking Beach itu kita dapat 3 tempat. Kelingking Beach, Angel Billabong, dan Broken Beach. Nah, dari dari Kelingking kita naik motor lagi paling 10 menit. 10 menit sampai ke Broken dan sampai ke Angel Billabong. Segitu sekitar jam 3 sampai jam 4. Nah, selesai itu kita balik ke pelabuhan dan kita pulang deh. Sampai pelabuhan jam 4 lebih. Kita tinggal nunggu boot, motornya simpen aja di sana. Di sana tuh aman banget. Jadi kan kita nyewa motor kan tadi ya. Kita nyewa motor sampai ke pelabuhan Sanur lagi jam 4 sore itu kita simpen aja motornya dimanapun. Nggak dimanapun sih, maksudnya tempat parkir lah. Simpen aja kuncinya di situ. Karena di sana tuh aman banget. Itu untuk balikin motornya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan lagi nih, tips kesekian. Aduh, lupa. Tips yang kesekian adalah perhatikan sinyal HP. Karena nggak semua sinyal HP ada di sana. Tips dari aku sih emang best of the best. Ya siapin aja lah kartu Telkomsel. Karena Telkomsel itu sinyalnya ada di mana-mana ya. Dari puncak gunung sampai dasar samudra. Walaupun emang harganya mahal, tapi sinyal Telkomsel cukup stabil di Nusa Penida. Jadi tipsnya itu yang pertama kita rangkum, siapin budget, bikin itinerary-nya. Ini adalah itinerary-nya. Dan siapin sinyal HP yang terbaik. Oh, tips yang terakhir, download peta offline. Di Google Maps itu ada, nanti kalian pilih peta offline, itu download bagian Nusa Penida. Sekalian deh sama Bali Nusa Penida itu download peta offline-nya. Jadi saat teman-teman gak ada sinyal, teman-teman masih bisa pakai Google Navigation-nya biar tidak tersesat. Karena Telkomsel pun kadang-kadang sinyalnya hilang. Oke teman-teman, gitu aja tips one day trip solo traveling ke Nusa Penida plus berenang bareng Matahari. Aku harap suatu saat aku bisa balik lagi ke sana. Sekian dari saya Sultan Golden Yor. Mari berpetualang.